Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على حي على
Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bi sunnati ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah dengan segala kesadaran hati kita senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kehadiratnya atas segala nikmat karunia yang telah kita terima, yang la tuhsuha, tak akan pernah kita bisa menghitung nikmat karunia Allah yang senantiasa terlimpah pada kita. Jamaah yang berbahagia rahimahullah, mewujudkan rasa syukur adalah paling tepat dengan upaya peningkatan iman dan takwa untuk mencapai tingkatan haqqul tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian daripada itu, dalam peradaban manusia, detik adalah satu kata yang digunakan untuk mengukur waktu terkecil. Meskipun sesungguhnya kemudian manusia sudah mampu menghitung 1/10, 1/100, bahkan 1/1000 detik pun bisa diukur. Bahkan kemudian 1/1000 detik pun secara teori bisa diukur. Kemampuan manusia mengukur itu kemudian karena berdasarkan jam nuklir, bukan lagi menggantungkan pada pil, mesin, atau bahkan baterai yang kadang-kadang menjadi lemah dan gerakannya menjadi lambat. Tetapi jam nuklir menggunakan pelepasan elektron dari unsur zat radioaktif tertentu yang pasti secara waktu akan melakukan pelepasan jumlah elektron secara teratur dan pasti. Itulah yang digunakan oleh peradaban sekarang. Tapi lepas dari itu semuanya, detik demi detik telah kita lalui di tahun 2023 ini, dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, memasuki tahun 2024. Persoalannya adalah sekian ribu detik yang telah kita lalui pada tahun 2023, apakah kita telah isi dengan iman dan takwa? Kita isi dengan tawasul bil haq, tawasul bis sabr, agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, demikian juga perlu kita bermuhasabah diri. Apakah tahun 2023 yang segera akan kita lalui telah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memang kemudian dalam tuntunan dan ajarannya? Adakah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu? Adakah tahun ini lebih bertakwa dari tahun yang lalu? Hanya diri kita dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hari-hari terakhir di tahun 2023 ini kita patut bersyukur kehadiratnya,
Karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan satu kesyukuran perjalanan kehidupan di tahun 2023 dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah menjadi penting apa yang terjadi tahun 2003 menjadi satu pijakan dan dasar kita untuk kemudian berbuat lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Manusia memang kemudian memperingati perjanjian manusia, kesepakatan secara internasional pergantian tahun dari tahun 2023, kadang dengan berbagai kegiatan yang kemudian masuk gaya euforia, perayaan menyambut pergantian tahun baru yang kemudian kadang berlebih-lebihan. Ini yang menjadi penting, jangan sampai itu melalaikan kita. Pergantian tahun adalah sesuatu yang tidak ada bedanya secara syar'i antara 31 Januari dan 31 Desember dengan 1 Januari. Berbeda kalau bulan akhir Sya'ban masuk Ramadan, ada pintu rahmat yang dibuka oleh Allah. Tetapi memang kesepakatan terhadap manusia menggunakan tahun internasional sebagai tata kelola waktu dalam kehidupan bermuamalah, dan ini harus kita hargai juga. Tetapi kalau kemudian pergantian tahun diperingati secara berlebihan, madorot kadang terjebak dalam diri kita bersama. Oleh karena itulah menjadi penting, adakah tahun 2023 ini termasuk orang-orang yang beriman yang beruntung, atau sebaliknya kita menjadi orang yang merugi? Berbicara orang yang beruntung, Al-Quran telah memberikan ciri-cirinya. Tentu kita berharap pada pergantian tahun kita termasuk orang yang beruntung. Dalam surat Al-Mu'minun yang sangat kita kenal, Allah menyebutkan orang-orang yang beruntung setiap saat termasuk di pergantian tahun. Pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ibadah yaumiyah yang kita kerjakan, ibadah yang selalu tidak pernah kita tinggalkan adalah sholat. Dengan sholat khusyuk, kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'min, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'ruf. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang berbuat riya. Para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud orang yang lalai dalam sholatnya adalah mereka yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Sholat hanya sekedar ketika dilihat oleh orang lain, riya yang kita lakukan, sehingga sholatnya tidak memberikan dampak positif dalam hidup dan kehidupannya. Terkait dengan sholat khusyuk, Rasulullah bersabda, barang siapa sholat 2 rakaat, di dalamnya dia tidak berbicara sedikit pun dengan hatinya tentang urusan-urusan keduniaan, niscaya diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaikhah. Kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan kedekatan yang sia-sia. Waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesuatu yang kadang-kadang sadar tidak sadar kita lakukan, perbuatan dan perkataan yang sia-sia, atau dalam dunia komunikasi sekarang tidak hanya perkataan dari lisan, tetapi jari kita pun karena perbuatan yang sia-sia. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal inilah yang nampaknya perlu menjadi pencermatan kita bersama. Lisan kita kadang mudah mengucapkan sesuatu yang ternyata tidak ditarik kalau sudah keluar dari lisan.
Apalagi dalam dunia komunikasi sekarang orang mengatakan jejak digital yang tidak akan bisa dihapus. Apapun yang pernah kita lakukan terekam dalam jejak digital dan menjadi viral atau tersimpan, maka kemudian tidak mudah. Dulu manusia mungkin masih menyaksikan bagaimana Allah akan memisah dari kita, tetapi ilmu tawa kita semakin mendekati kesempurnaan, maka tentu saja Allah punya catatan lengkap setiap saat dalam kegiatan kita yang terekam dalam memori yang tentu saja luar biasa besarnya dibanding memori yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan komunikasi yang besar. Maka saya pernah membaca sebuah perusahaan mempunyai perekam memori data yang sebesar masjid ini, tetapi tentu Allah punya peralatan yang super canggih untuk mencatat sekian miliar manusia dengan segala macam perbuatannya. Oleh karena itu menjadi penting agar kita tidak meninggalkan jejak lisan maupun perbuatan yang termasuk sia-sia tadi. Jamaah yang berbahagia rahimahullah. Ketiga, orang yang beruntung dalam setiap saat termasuk dalam pergantian waktu adalah waladina li zakat fa'il. Orang yang menunaikan zakat. Kemarin banyak beredar dari lembaga zakat mengingatkan akhir tahun agar jangan sampai kita melupakan zakatnya. Meskipun zakat tidak harus dibayarkan setiap akhir tahun, baik tahun hijriah maupun tahun internasional. Tetapi setiap tahun harus ada harta yang kita keluarkan yang menjadi hak orang lain dari apa yang kita punya. Disebutkan dalam oleh Rasulullah bahwa Allah akan menaungi orang-orang yang mengeluarkan zakat dari panasnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah bahwa naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Untuk menceritakan, mengandaikan betapa orang yang dengan penuh keikhlasan melepaskan sebagian hak hartanya untuk disalurkan melalui jalan-jalan yang dituntunkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang berbahagia adalah yang keempat dari keberuntungan manusia setiap saat termasuk pada pergantian tahun. Waladina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga farjinya, orang-orang yang menjaga kehormatannya dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah ayat surat An-Nur ayat 30, Qulil mu'minin ya'udzu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara farjinya. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Tentu menjadi kepentingan kita bersama menjaga kehormatan diri kita dalam setiap saat, termasuk dalam pergantian tahun, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kelima, orang yang memelihara amanat-amanat janjinya. Waladina fi amanati wa ahdim rohun. Ini suatu kejelasan pernyataan Allah yang mengingatkan kepada kita bersama dalam dunia amalah, hubungan satu manusia dengan manusia yang lain. Kadang ada janji, ada pesan yang sudah kita ucapkan, bahkan sudah kita tuliskan. Apalagi, mohon maaf, dalam tahun politik yang segera akan berlangsung, demikian banyak janji terucap, demikian banyak janji tertulis. Semoga semuanya itu teringatkan dalam kesadaran Allah akan menagih janji tersebut di yaumul hisab nanti. Inna ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
Amanat memang dikatakan Allah, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Masih ditambah ba'aufu bi'ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena janji pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Azza ayat 34. Oleh karena itu berjanji tidak dilarang, tidak diharamkan, tetapi ingat, janji harus tertunaikan karena Allah akan menagih janji-janji kita besar. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk mencermati janji-janji yang tertulis ataupun terucap. Kalau perlu ditanyakan, apakah mereka akan mampu menunaikan janji-janji itu? Karena janji itu sudah menjadi jejak kita dalam istilah kita. Tentu dalam rekaman memori Allah pasti setiap kata tidak akan yang ada yang berbeda. Jamaah yang berbahagia rahmatullah. Yang keenam, waladina ala sholawatihim yuhafidun, orang yang memelihara sholatnya. Kita mengerti semuanya. Inna awala yuhasab bihil abdul yawmal qiyamah min amali as-salat. Sesungguhnya amal yang pertama bisa pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan putus. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hamba memiliki sholat sunnah, maka sekurang-kurangnya apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. As-sholat, amalan yaumiyah, amalan harian, memang itu adalah kewajiban, tetapi janganlah kita hanya memandang sebagai kewajiban yang membebani kita. Sholat adalah panduan dan Allah pada kita bersama, agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak diingini oleh Allah. Justru kita terjaga dengan sholat itu, kita senantiasa pada jalan-jalan yang diridhoi. Jamaah Jumat rahimahullah, itulah 6 hal yang menjadikan kita beruntung, termasuk di pergantian tahun yang tersebut dalam Al-Quran, yang nilai kebenarannya al-haq pasti. Semoga 6 ciri-ciri tersebut ada pada diri kita. Jika demikian, kita termasuk orang-orang yang disebutkan pada ayat 10. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang akan menguasai surga Firdaus, mereka kena kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min sunnati ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang berbahagia Allah, sebagaimana saya sebut tadi, peradaban manusia mengenal tahun internasional yang dimulai dari bulan Januari berakhir pada bulan Desember, dan sepakati oleh seluruh peradaban manusia di muka bumi untuk menyepakati yang memang perlu proses yang panjang, tidak berlangsung
begitu sepakat, semua negara menyepakati. Banyak negara yang awalnya tidak menyepakati, tapi karena merasa pentingnya perjanjian manusia di dunia modern yang satu dengan yang lain, semuanya telah terkoneksi, terhubung dengan cepat, tentu menjadi persoalan kalau manusia tidak punya kalender internasional yang disepakati. Meskipun kalau kita lihat jumlah bulan dalam satu tahun eksplisit ditetapkan dalam Al-Quran 12 bulan. Apakah tahun kalender internasional ini 12 bulan? Awalnya hanya 10 bulan. Kita lihat Desember itu kan katanya deka. Deka itu 10 tapi jadi 20 bulan ke 12. Oktober yang kita katakan sebagai bulan 10, Okta itu berapa? Itu kan 8. September itu 7. Ya. Tetapi memang kemudian ada sisipan yang dulu bulan hanya 10 menjadi 12. Ada dua sisipan dari para raja-raja kaisar, yaitu Kaisar Agustinus dan Kaisar Julius Kaisar, yang merasa penting namanya dimasukkan di dalam kalender, sehingga kalender sekarang termasuk disebut sebagai kalender hasil karya Julius. Dan itu sepakat seluruh dunia. Kalau bicara ini kadang kita harus semangat. Umat Islam dan 15 abad belum mampu menyepakati punya kalender Hijriah internasional. Kapan satu Ramadan orang masih bisa berdebat. Apakah menggunakan Syam, apakah menggunakan Rukyatul Hilal, apakah menggunakan imkan rukyat? Kalau imkan berapa derajat, orang masih berdebat. Tentu masing-masing punya alasan. Tetapi dengan belum adanya kalender internasional Islam, maka tentu banyak hal, termasuk ekonomi Islam, yang harus mengetahui tanggal-tanggal pasti karena hubungan amal, kapan jatuh tempo dari sebuah perjanjian. Tanggal 1 Muharramnya kapan? Minggu rukyat atau berdasarkan imkan atau menurut keputusan pemerintah. Pemerintah yang mana? Oh, ternyata di negara lain yang di sana terjadi Rukyatul Hilal. Apakah kita akan mengoreksi perjanjian? Tapi itulah kalender internasional global Islam sesungguhnya sudah ada, tetapi belum disepakati oleh semua negara Islam. Inilah yang memprihatinkan. Semoga ke depan para tokoh agama, para tokoh dunia Islam menyadari betapa pentingnya adanya kalender Hijriah internasional yang disepakati, yang pasti akan menaikkan derajat kehidupan peradaban Islam, telah menyumbang dunia dengan berbagai ilmu pengetahuan yang kita kenal. Ilmu-ilmu yang sekarang banyak sekali sumbangan oleh para ilmuwan Islam. Cuma kalender kita punya. Itulah catatan kajian pada akhir tahun internasional. Semoga ke depan kita punya kalender Islam internasional. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kali ini Jumat terakhir tahun 2003 ini, izinkan kami senantiasa bersyukur padamu. Berilah kami kekuatan di negeri kami yang tahun depan akan memilih pemimpin bangsa dan negeri ini. Berikanlah pada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang baik, yang mampu mempersatukan umat Islam
yang mampu membawa kesejahteraan pada negeri ini dalam ridho dan petunjuk. Ya Allah, kabulkanlah permohonan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.